Saat melakukan pendaftaran, janganlah terburu-buru. Bacalah dengan teliti, karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat kamu gagal sebelum bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah pendaftaran secara lengkap. Nah, sebelum melakukan proses pendaftaran, mari kita simak sekilas tentang menu yang berada di website pendaftaran. Menu-menu penting tersebut yang pertama adalah home atau beranda. Nah, ini merupakan tampilan awal situs SSCASN. Yang kedua adalah alur. Nah, pada alur ini dijelaskan tentang alur pendaftaran secara lengkap. Nanti akan terdapat 3 pilihan. Pilihan yang paling kiri adalah alur untuk pendaftaran P3K Guru. Yang tengah adalah alur untuk pendaftaran CPNS. Yang kanan adalah alur untuk pendaftaran P3K non-guru. Nah, di sini teman-teman pahami betul bagaimana alur pendaftaran pilihan yang teman-teman inginkan. Yang ketiga ada menu registrasi. Nah, ini adalah menu untuk mendaftar. Nanti akan kita jelaskan secara lebih detail. Yang keempat, layanan formasi. Nah, di sini terdapat submenu info lowongan. Pada submenu ini, kita bisa mencari lowongan berdasarkan kategori seperti instansi, mulai dari kementerian sampai pemerintahan kabupaten dan kota, tingkat pendidikan mulai dari SMA sampai S2, S3 dan profesi, dan jurusan. Di sini tersedia informasi instansi mana saja yang membuka pendaftaran, lokasinya, serta berapa banyak kuota yang tersedia. Nah, info ini merupakan hal yang paling penting dalam memilih formasi. Pada saat pendaftaran nanti, teman-teman hanya dapat melamar satu jabatan dalam satu jenis formasi di satu instansi pada satu jenis seleksi saja. Nah, itu sekilas gambaran menu bar yang ada pada situs SSCASN. Lanjut. Nah, dokumen apa aja yang kira-kira dibutuhkan saat melakukan pendaftaran? Yang pertama adalah kartu keluarga, yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Disduk Capil, yang ketiga adalah ijazah, yang keempat transkrip nilai, yang kelima pas foto, yang keenam swafoto atau selfie. Yang ketujuh, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Nah, untuk pendaftaran kita bisa langsung ke websitenya yaitu sscsn.bkn.go.id. Saat melakukan pendaftaran, janganlah terburu-buru. Bacalah dengan teliti. Kalau perlu, minta ditemankan agar meminimalisir kesalahan dalam pengisian data. Karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat kamu gagal sebelum bertanding. Kita lanjut untuk melakukan pendaftaran. Teman-teman dapat langsung membuka website sscsn.bkn.go.id. Di situ nanti teman-teman dapat memilih buat akun. Selanjutnya nanti ada tombol registrasi. Nah, saat diklik tombol registrasi akan tampil halaman pendaftaran akun SSCASN 2021 seperti berikut. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman ikuti adalah pengecekan identitas.
Untuk melakukan pengecekan identitas, masukkan nomor induk kependudukan sesuai KTP, NIK sesuai KTP. Yang kedua, nomor kartu keluarga. Yang ketiga, nama lengkap sesuai KTP. Yang keempat, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP. Pada tanggal lahir sudah ada format tersendiri, yaitu hari, strip, bulan, strip, tahun, 4 digit. Selanjutnya, nomor handphone yang aktif. Selanjutnya, email yang aktif. Selanjutnya, teman-teman harus memasukkan kode CAPTCHA di atas. Lalu klik lanjutkan. Setelah teman-teman klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan langkah kedua, yaitu lengkapi data sebagai berikut. Nah, data teman-teman yang sudah inputkan tadi, NIK, nama, email, nama sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi yang perlu teman-teman isi pada langkah kedua adalah yang pertama, nama tanpa gelar sesuai dengan ijazah, kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Dan di sini sering rancu, sering teman-teman ragu karena tempat kelahiran kita itu dibuat dalam kecamatan. Sedangkan yang diminta untuk diisikan adalah kabupaten atau kota. Nah, teman-teman tinggal mencari tahu kabupaten atau kota tempat kecamatan teman-teman dilahirkan. Nah, nanti memang isinya itu sering berbeda antara nama kecamatan dan kabupaten dan kota. Selanjutnya diisikan password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman. Nah, ini penting karena bila teman-teman lupa dengan password yang teman-teman isikan, teman-teman dapat merisetnya dengan menjawab pertanyaan pengaman. Nah, pertanyaan pengaman itu ada 2. Silakan teman-teman isi dan dicatat juga pertanyaan beserta jawabannya untuk memudahkan teman-teman bila memang nanti akunnya tidak bisa dibuka lagi. Selanjutnya, isi CAPTCHA, upload foto KTP, dan upload swafoto. KTP dan swafoto itu dengan ekstensi JPG atau JPEG dengan maksimal 200 KB. Minimal data itu tidak ditetapkan, tapi sebaiknya lebih dari 100 KB agar data tersebut dapat dibaca dengan jelas. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Bila pada KTP dan ijazah berbeda, maka teman-teman sebaiknya mengurus dulu KTP disamakan dengan ijazah agar tidak terjadi perbedaan antara identitas di KTP dengan ijazah. Nah, ini sudah dijelaskan ya, dipersiapkan pada sebelum-sebelumnya. Setelah nanti teman-teman klik lanjutkan, maka akan muncul langkah ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Nah, saat pengecekan ulang data, di situ dijelaskan, sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan beserta pas foto yang terunggah sudah benar. Nah, jika teman-teman masih ingin melakukan perbaikan data, silakan klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dimasukkan. Namun, bila teman-teman sudah memeriksa mulai dari NIK, nama lengkap sesuai KTP, nama lengkap sesuai ijazah, tempat tanggal lahir, email dan nomor handphone, semua yang teman-teman isikan adalah benar dan fotonya juga benar, maka teman-teman dapat melakukan klik proses pendaftaran akun. Sebelum mengakhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanya kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Nah, nanti akan muncul seperti berikut. Konfirmasi. Apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika Anda belum yakin.
Nah, bila Anda sudah yakin, silakan klik iya. Nanti akan muncul cetak informasi pendaftaran dan lanjutkan login pendaftaran. Yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah melakukan pencetakan informasi pendaftaran. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melanjutkan login pendaftaran. Login dilakukan untuk pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata. Untuk melakukan login, silahkan klik tombol login di sudut kanan atas atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Nah, setelah pelamar mencetak kartu informasi, nah diisikan nick dan password, lalu klik masuk. Maka akan muncul yang pertama pengisian biodata. Untuk pengisian biodata, tinggal melengkapi data yang sudah diisikan sebelumnya. Seperti yang pertama, gelar depan ijazah. Bila teman-teman mempunyai gelar depan ijazah, silahkan isi di kotak sebelah kiri. Jika gelar teman-teman berada di belakang ijazah, silahkan isi di kotak sebelah kanan. Selanjutnya ada alamat pada KTP, itu diisikan lengkap sesuai KTP, mulai dari jalan, RT RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten kota, dan provinsi. Selanjutnya diisikan jenis disabilitas. Nah, bila teman-teman mengikuti formasi umum, maka dapat diisi dengan non-disabilitas. Isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Selanjutnya isi kelengkapan, yaitu berupa alamat domisili, termasuk kelurahan dan kecamatan, itu maksimum 100 karakter. Provinsi domisili saat ini silahkan dipilih, kabupaten kota domisili bisa dipilih juga. Selanjutnya disuruh isi akun media sosial. Nah, di sini teman-teman dapat mencantumkan nama akun. Selanjutnya diisi tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Jika sudah selesai, maka teman-teman dapat klik lanjutkan. Bila teman-teman sudah melakukan klik lanjutkan, maka menu bar akan berpindah ke memilih jenis seleksi. Jadi teman-teman dapat memilih apakah akan mendaftar sebagai P3K guru, CPNS, atau P3K non-guru. Bila sudah melakukan pemilihan, silakan klik selanjutnya. Menu bar yang ketiga itu berisi informasi tentang formasi. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan pendaftaran formasi dengan pertama sekali memilih instansi, mulai dari instansi kementerian sampai dengan kabupaten dan kota. Setelah teman-teman mengisi instansinya, maka pilihlah jenis formasi yang teman-teman inginkan. Bila teman-teman sudah memilih, maka nanti akan muncul pilihan di bawahnya. Akan keluar semua kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan instansi dan jenis formasi yang teman-teman lamar. Tinggal teman-teman nanti isi dengan memilih, yaitu pendidikan, jabatan, dan lokasi formasi. Selain itu, teman-teman harus mengisikan nomor ijazah dengan benar, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi atau sekolah. Isikan nilai IPK, skor tes bahasa Inggris atau TOEFL bila dibutuhkan, mengisi nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah. Nah, nanti juga dituliskan nama perguruan tinggi sesuai ijazah, nama program studi. Bila kita sudah mengisi program studi, nanti akreditasi lembaga itu akan terisi otomatis. Dan silakan teman-teman isi akreditasi program studi. Bila sudah selesai, itu masukkan CAPTCHA dan klik selanjutnya.
Menu bar yang keempat adalah dokumen. Nah, di sini pelamar diminta untuk mengupload semua dokumen yang diperlukan atau yang menjadi persyaratan untuk mendaftar di instansi tertentu. Nah, di sana itu bisa beda-beda, tapi yang pasti dokumen yang wajib diunggah adalah ijazah dengan ukuran maksimal 1000 KB, foto formil dengan latar belakang merah itu ukuran maksimal 300 KB dengan ekstensi JPG. Surat lamaran dengan materai yang ditandatangani itu ukuran 500 KB dengan ekstensi PDF. Untuk melakukan pengunggahan, silakan klik unggah. Nanti bila sudah terupload, maka teman-teman dapat melihat berkas di menu lihat. Setelah selesai semua, maka teman-teman dapat klik lanjutkan. Bila teman-teman tidak yakin, maka teman-teman dapat pilih klik sebelumnya untuk melakukan pengeditan. Bila teman-teman yakin, maka klik selanjutnya. Pada menu bar selanjutnya itu terdapat resume. Nah, di sini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk membaca semua data yang kita telah isikan, apakah benar dan sudah tidak terjadi kesalahan. Bila sudah betul, teman-teman dapat centang satu persatu pada kotak yang sudah disediakan dan klik selanjutnya. Bila teman-teman sudah klik selanjutnya, nanti klik yaitu akhiri proses pendaftaran, sehingga nanti akan tampil final resume, yaitu di situ nanti di bawahnya ada masih bisa untuk melakukan cetak kartu informasi akun, dan yang kedua itu dapat melakukan cetak kartu pendaftaran CPNS. Nah, kartu tersebut harus disimpan untuk ujian nanti.